saya Nebula Nifati. Kali ini kita akan melihat biografi perjalanan bisnis dari orang terkaya urutan pertama di dunia versi Forbes periode Mei 2023, Bernard Arnault. Bernard Arnault merupakan seorang miliarder sukses, namun kekayaannya tidak datang dari dunia teknologi seperti banyak pengusaha sukses lainnya, melainkan dari industri barang-barang mewah. Ia bahkan memimpin lebih dari 50 brand barang mewah. Bernard Arnault lahir pada 5 Maret 1948 di Prancis Utara. Ayahnya pemilik perusahaan konstruksi dan properti terkemuka di Prancis, Veuve Savino. Ibunya, Marie Joseph Savino, merupakan seorang pengagum perancang busana Christian Dior. Tahun 1971, Arnault lulus dari École Polytechnique di Prancis dan langsung bergabung ke perusahaan konstruksi milik ayahnya sebagai Chief Construction Officer. Ia berencana memperbesar segmen pasar dan mengembangkannya, dan ini terbukti di tahun 1976 saat perusahaan naik drastis. Di tahun 1977, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai CEO perusahaan. Di tahun 1984, pemerintah Prancis menawarkan subsidi kepada para pengusaha yang berminat menyelamatkan Bossard, perusahaan tekstil dan retail yang ternama, di mana saat itu Bossard terancam bangkrut bersama dengan anak-anak perusahaannya, termasuk The House of Dior. Nah, Arnault berminat untuk berinvestasi di Bossard, terlebih ibunya yang pengagum perancang busana merek Dior. Lalu ia menginvestasikan 15 juta dolar dari kekayaan keluarganya dan menjual sebagian besar aset perusahaan yang dibentuk sebesar 65 juta dolar untuk Bossard. Di tangan Arnault, Bossard ditata. Lini bisnis seperti Department Store Diplomatie menjadi fokusnya, sedangkan unit yang kurang berpotensial ia jual. Bahkan Arnault melakukan PHK terhadap 9.000 karyawannya. Tentu, atas keputusannya itu ia menuai banyak sekali kritik, bahkan ia dijuluki sebagai Terminator. Namun ia juga disanjung karena apa yang dilakukannya itu ternyata dapat meningkatkan nilai bisnis keluarganya 20 kali lipat. Di tahun 1987, Arnault diundang untuk berinvestasi di LVMH. Ia pun menerima ajakan tersebut, lalu berinvestasi melalui usaha patungan dengan Queens plc yang memiliki 24% saham LVMH. Dalam beberapa tahun, Arnault terus membeli saham LVMH. Di tahun 1989, ia sudah merupakan pemegang saham LVMH terbesar dengan 43% saham dan 35% hak suara Dewan Perwakilan. Ia akhirnya terpilih menjadi CEO dan Chairman pada LVMH hingga saat ini. Nah, di sepanjang tahun 90-an, ia telah mengakuisisi banyak perusahaan. Bahkan ia memiliki lebih dari 70 brand mewah, termasuk Christian Dior, LV, Champage, Tag Heuer, Rimowa, bahkan Sephora, dan masih banyak lagi. Di tahun 2019, LVMH mengakuisisi merek Tiffany & Co. sebesar 16,2 miliar dolar, dan itu merupakan akuisisi merek mewah terbesar. Keuntungan saham LVMH mencapai 53 miliar dolar dalam 1 tahun terakhir. Dan pada bulan Mei 2023 yang lalu, Arnault tercatat memiliki kekayaan sekitar 234,2 miliar dolar. Sukses dalam dunia fashion tidak membuat ia berhenti untuk berinvestasi. Ia terus merambah ke sektor lain, seperti berinvestasi di Netflix, Blue Capital, serta mengambil alih saham utama Carrefour dan juga Booking.com. Dari betapa kayanya ia, apa sih kunci Arnault untuk bisa membuka jalan kesuksesannya seperti itu? Yang pertama adalah fokus pada strategi. Bagi Arnault, fokus utama bukanlah pada keuntungan, melainkan pada strategi yang memungkinkan untuk diterapkan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dengan fokus pada produk dan merek serta memastikan bahwa konsumen mengetahui produknya, Arnault membuktikan bahwa uang hanyalah konsekuensi dan dari pekerjaan yang baik dan bukanlah fokus utama dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua adalah realisasikan ide. Pelajaran bisnis dari Bernard Arnault yaitu ubah ide menjadi sebuah aksi. Biasanya nih banyak orang yang memiliki ide inovatif yang kreatif dan juga menjanjikan, tapi hanya sedikit orang yang mampu untuk merealisasikannya. Nah, intinya jangan hanya berhenti pada ide, kita juga harus berusaha untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga adalah kerja keras dan perhatian terhadap hal kecil. Frederick Arnault selaku CEO Tag Heuer mengatakan bahwa Arnault sanggup mengunjungi 25 toko hanya dalam satu waktu saja. Itu merupakan rutinitasnya. Nah, di situ terlihat bahwa Arnault memang pebisnis yang gigih. Menurutnya, pebisnis memang harus begitu. Pentingnya kita untuk eksekusi ke lapangan. Yang keempat adalah selalu riset pasar. Karena fokus pada pembuatan dan penjualan brand mewah,
Departemen LVMH juga harus cepat dalam merespon perubahan mode. Ia harus bisa membaca permintaan pasar, harus mau menerima feedback dari pelanggan, dan juga meneliti bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang kelima adalah bersabar dengan proses. Arnold tentu pernah membuat kesalahan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Dalam wawancaranya di tahun 2017, ia mengatakan, ketika kamu memiliki bisnis yang tidak berkinerja dengan baik, penting untuk lebih memahami bisnis kamu dan juga bersabar. Butuh waktu bertahun-tahun, apalagi di dunia kreatif brand, untuk menjadikannya berhasil. Nah, setelah mengetahui pelajaran bisnis dari Bernard Arnault, kita sekarang jadi bisa untuk menjadikan hal tersebut sebuah motivasi dalam mencapai kesuksesan kita dalam dunia bisnis. Memang menjalankan suatu bisnis itu bukanlah hal yang mudah. Ada pasang surut yang akan kita lalui. Selain itu, pasti banyak masalah-masalah yang mungkin saja menghampiri kita.